Mira menyerahkan tubuhnya pada jin demi kekayaan, tapi akhirnya jiwanya yang dilahap tanpa sisa. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Mira duduk di teras rumah peninggalan orang tuanya, yang kini sudah ia sulap menjadi rumah kontrakan. Usianya masih muda, baru menginjak 29 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat letih seperti wanita paruh baya. Hidup memang tidak bersahabat dengannya. 3 tahun lalu, suaminya yang seorang sopir truk meninggal mendadak akibat kecelakaan di jalan tol. Sejak saat itu Mira hidup seorang diri, tanpa anak, tanpa keluarga dekat yang bisa ia andalkan. Rumah yang ditinggalkan orang tuanya sebenarnya cukup besar, terdiri dari 1 bangunan utama dan 4 kamar yang bisa dijadikan kontrakan. Dengan penuh harapan, Mira merenovasi seadanya, membagi ruang-ruang kosong menjadi komar-komar terpisah, lalu menempelkannya papan kayu bertuliskan "Dikontrakkan" di depan rumah. Awalnya ia optimis, karena lokasi rumah cukup strategis, berada di pinggir jalan kecil yang dekat dengan pasar dan pabrik. Harga yang ia tawarkan juga tidak mahal, bahkan cenderung murah dibanding kontrakan lain di sekitar. Namun, kenyataan tidak seindah harapannya. Memang ada beberapa orang yang datang dan sempat tinggal, tapi tidak ada satupun yang betah lama. Ada yang hanya sebulan, ada yang 2 minggu, bahkan pernah hanya beberapa malam saja sebelum kabur entah kemana. Alasannya selalu sama. Meski mereka tak pernah mengatakannya secara terang-terangan. Mereka mengaku mendengar suara-suara aneh pada malam hari. Pintu kamar bergetar sendiri, atau bayangan hitam yang berdiri lama di pojok ruangan. Mira awalnya tidak percaya, tapi lama-kelamaan ia pun mulai merasakan sendiri keanehan yang mereka. Pernah suatu malam, ketika ia sedang tertidur lelap, Mira terbangun karena mendengar suara ketukan dari kamar kontrakan sebelah. Padahal ia tahu kamar itu kosong. Dengan hati-hati ia bangkit, menyalakan lampu, lalu berjalan menuju kamar tersebut. Pintu kamar itu terkunci dari luar, namun suara ketukan masih terdengar jelas. Seakan-akan ada seseorang yang terjebak di dalam. Saat Mira memberanikan diri membuka pintu, suasana langsung hening. Tidak ada siapapun, tidak ada tanda kehidupan, hanya udara dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Sejak itu Mira sadar, rumah warisan keluarganya memang tidak sepenuhnya biasa. Ia ingat cerita ibunya dulu, bahwa rumah itu dibangun di atas tanah bekas pekuburan lama yang sudah dipindahkan. Ibunya sering berpesan agar jangan pernah meninggalkan rumah kosong terlalu lama, karena mereka tidak suka sepi. Tapi saat itu Mira menganggapnya hanya mitos. Sayangnya, mitos itu perlahan berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Hari-hari Mira semakin berat. Pendapatan dari kontrakan sangat tidak menentu. Jika ada yang tinggal, paling lama bertahan 2 bulan sebelum pindah lagi. Dan selama kamar itu kosong, suasana rumah jadi semakin mencekam. Terkadang ia mendapati pintu kontrakan terbuka sendiri. Gorden bergerak meski jendela tertutup rapat, atau bau anyir darah yang tiba-tiba menyeruak lalu hilang tanpa jejak. Ketika malam tiba, Mira sering merasa tidak sendirian, seolah ada tatapan mata yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Pernah sekali, saat ia sedang mencuci piring di dapur, ia merasakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Merinding, ia menoleh cepat, kosong. Tapi saat ia menunduk ke genangan air di baskom, ia melihat pantulan wajah perempuan lain di samping wajahnya sendiri. Wajah pucat dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Menatapnya dingin. Baskom air tumpah, dan ketika ia kembali menatap, pantulan itu sudah hilang. Pengalaman-pengalaman itu semakin membuat Mira frustasi. Ia butuh uang untuk hidup, tapi kontrakannya tidak pernah bisa bertahan lama. Para tetangga pun mulai berbisik-bisik, menyebut rumah Mira sebagai rumah angker yang tidak layak huni. Ada yang mengatakan, suaminya yang meninggal dulu sebenarnya bukan karena kecelakaan semata, melainkan karena kutukan tanah rumah itu. Kabar miring tersebut membuat calon penyewa enggan datang. Beberapa orang pernah melihat iklan Mira, lalu datang menanyakan harga. Namun saat melihat langsung bangunan rumah, mereka mendadak menolak dengan berbagai alasan. "Maaf Bu, saya cari yang lain saja," begitu kata mereka sambil berlalu. Mira bisa terdiam, menahan rasa perih di dadanya. Setiap malam, ia menatap papan kayu bertuliskan "Dikontrakan" itu dengan putus asa. Ia ingin menjual rumah itu,
Tapi siapa yang mau membeli rumah yang penuh cerita seram? Pernah sekali ada orang yang berniat membeli, namun harganya sangat murah, bahkan tidak sebanding dengan harga tanah di kawasan itu. Mira tidak rela menjualnya dengan harga semurah itu. Pada akhirnya, ia tetap bertahan dengan harapan suatu hari ada yang mau menyewa. Tapi semakin hari, keadaan semakin buruk. Lampu-lampu rumah sering berkedip sendiri. Terdengar langkah kaki berlari di lorong kontrakan saat malam. Bahkan suara tangisan bayi kadang terdengar samar dari kamar kosong. Beberapa kali Mira memberanikan diri memanggil Ustadz untuk mendoakan rumah itu. Namun, bukannya reda, gangguan malah semakin kuat. Ustadz itu pernah berkata lirih. Setelah selesai berdoa, Bu Mira, rumah ini tidak hanya dihuni oleh satu makhluk. Ada banyak, dan mereka sudah lama di sini. Tidak mudah mengusirnya. Kalimat itu membuat Mira makin putus asa. Uang simpanannya menipis, kebutuhan hidup semakin menekan, sementara kontrakannya tetap kosong. Ia pun mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam tinggi besar duduk di dalam kamar belakang. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu mengulurkan tangannya. Suaranya berat, berbisik di telinganya. Kalau kau mau, aku bisa membuat rumah ini ramai. Kau tidak akan kesulitan lagi. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Mira selalu terbangun dengan keringat dingin setiap kali mimpi itu datang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sekadar bunga. Tidur, namun mimpi itu terus berulang, semakin jelas, semakin nyata. Seakan-akan bukan lagi mimpi, melainkan tawaran. Semakin lama Mira merasa jiwanya makin tertekan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa ia andalkan. Rumah warisan itu seperti perangkap yang menyeretnya dalam lingkaran kesialan. Ia ingin pergi, tapi tidak punya tujuan. Ia ingin bertahan, tapi rumah itu selalu menuntut. Malam demi malam ia habiskan dengan menatap langit-langit kamarnya, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Kadang ia duduk di depan pintu kontrakan, menunggu siapa tahu ada penyewa datang. Namun yang datang hanya angin dingin, suara-suara berbisik, dan bayangan yang melintas sekilas di ujung matanya. Kesulitan itu membuat Mira sering menangis sendirian. Ia merasa hidupnya berakhir sejak suaminya tiada. Tidak ada kebahagiaan, hanya ketakutan dan beban yang menindih. Dan tanpa ia sadari, dalam kerapuhan itu, ia mulai mendengar suara gaib yang semakin sering memanggilnya. Bisikan itu datang dari kamar belakang kontrakan. Kamar yang paling jarang ditempati, karena selalu dipenuhi hawa berat dan bau menyengat. Bisikan itu memanggil namanya pelan, penuh bujuk rayu. Mira, kau tidak perlu menderita, aku bisa membantumu. Setiap kali suara itu datang, tubuh Mira bergetar ketakutan. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang merasa penasaran. Hingga suatu malam, ia terbangun dan mendapati pintu kamar belakang itu terbuka sedikit. Meski ia yakin sebelumnya terkunci. Dari celah pintu, ia melihat kegelapan pekat seakan mengundangnya masuk. Dan itulah awal dari segalanya. Ketika kesulitan, Mira perlahan berubah menjadi langkah menuju jurang pesugihan yang kelam. Hujan baru saja reda ketika Mira duduk di beranda rumahnya, menatap jalanan sepi dengan pandangan kosong. Malam itu, udara lembab dan dingin. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi daun pisang yang basah menguar dari kebun kecil di samping rumah. Lampu jalan di ujung gang berkelap-kelip, sesekali padam, seakan-akan ada sesuatu yang menghisap energi di sekitarnya. Mira sudah kehabisan air mata. Sebulan terakhir, kontrakannya benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun yang bertahan lama. Dua keluarga terakhir pergi begitu saja, meninggalkan barang-barang kecil dan uang sewa yang belum dibayar penuh. Mereka hanya berpesan singkat, "Maaf Bu, kami tidak sanggup tinggal di sini," lalu kabur tanpa menoleh lagi. Malam itu, saat jam menunjuk pukul 11 lewat, terdengar suara ketukan di pagar. Mira yang tadinya melamun, langsung tersentak. Ia mengangkat wajahnya, berusaha melihat siapa yang datang. Dari balik gelap, muncul sosok lelaki tua berpayung hitam. Tubuhnya kurus tinggi. Jubah hitam yang ia kenakan basah kuyup oleh sisa hujan, dan wajahnya tertutup sebagian bayangan. Mira berdiri dengan ragu. Jarang sekali ada tamu datang malam-malam, apalagi dengan penampilan semisterius itu. "Kari si Pak?" tanya Mira dengan suara bergetar. Lelaki itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah penuh keriput,
dengan mata tajam berkilat. Senyumnya tipis, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Mira meremang. Aku tidak salah alamat. Kau Myra, Buchan. Suara lelaki itu dalam, serak, seperti batu digesekkan. Mira mengangguk pelan, heran sekaligus takut. Iya, saya Mira. Tapi, Bapak, siapa? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia malah melangkah masuk setelah Mira membukakan pagar, lalu berdiri di beranda dengan tatapan menyapu seisi rumah. Seolah-olah ia sedang menilai sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mata batin. Rumah ini, ucapnya lirih, bukan rumah biasa. Kau tahu itu kan? Pertanyaan itu membuat Mira tercekat. Ia tidak bisa mengelak. Perlahan ia duduk kembali di kursi kayu, sementara lelaki tua itu ikut duduk di hadapannya. Doridek, Mira bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya seperti bau dupa bercampur tanah basah. Aku sudah lama memperhatikanmu, Mira, lanjut lelaki itu. Sejak suamimu meninggal, hidupmu tidak pernah tenang. Rumah kontrakanmu ini terus menolak penghuni. Kau tahu kenapa? Mira menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Karena ada sesuatu di sini. Saya sudah mencoba berbagai cara, Pak. Tapi tetap saja, karena ada penunggu, potong lelaki itu dengan suara tegas. Dan penunggu itu haus akan sesuatu yang tidak bisa kau beri begitu saja. Mira menatapnya dengan mata melebar. Apa maksud Bapak? Lelaki itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menatap tajam menembus jiwa Mira. Ada cara agar kontrakanmu selalu penuh, selalu ramai, dan uang mengalir deras ke tanganmu. Kau tidak akan pernah kekurangan lagi. Tapi ia berhenti sejenak. Senyum tipisnya semakin menyeramkan. Ada syarat yang harus kau penuhi. Mira merasakan udara di sekelilingnya mendadak dingin. Suara jangkrik di halaman berhenti, seolah alam pun menahan napas menunggu ucapannya. Syarat? Tanya Mira dengan suara lirih. Lelaki itu mendekatkan wajahnya. Kau harus menyerahkan dirimu kepada penunggu rumah ini. Kau harus melayaninya, menerima pelukan dan nafsunya. Dengan begitu, ia akan menjagamu, menjaga kontrakan ini, dan membuat semua orang betah tinggal. Tanpa itu, rumah ini akan terus menolak manusia. Tubuh Mira gemetar hebat. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia menunduk, mencoba menepis kemungkinan bahwa yang ia dengar barusan nyata. Apa Bapak gila? Mana mungkin, kau pikir aku bercanda? Suara lelaki itu meninggi, membuat Myra terdiam. Lihat dirimu, Mira. Kau kehabisan uang, tidak ada penyewa, tetanggamu sudah menjauhimu. Mau sampai kapan kau menderita begini? Penunggu rumah ini sudah lama mengincarmu. Ayam, kau juga tahu kan suara bisikan di kamar belakang itu? Kau pikir itu hanya mimpi? Mira mendadak teringat semua mimpi buruknya. Sosok hitam dengan mata menyala, suara berbisik memanggil namanya, pintu kamar yang terbuka sendiri. Semua itu ternyata bukan sekadar ilusi. Tangannya bergetar hebat. Kalau saya menolak, lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu berdiri. Bayangannya membesar karena cahaya lampu redup di beranda. Kalau kau menolak, hidupmu akan semakin hancur. Kontrakan ini tidak akan pernah laku, uangmu habis, dan pada akhirnya penunggu itu akan mengambilmu dengan cara yang jauh lebih kejam. Mira merasa dadanya sesak. Ia terjebak. Lelaki itu berjalan pelan ke arah pagar. Tapi sebelum pergi, ia berbalik lagi. Pikirkanlah, Mira. Malam Jumat nanti, jika kau sudah siap, bakarlah kemenyan di kamar belakang. Dia akan datang kepadamu. Itu pilihanmu. Jika kau tidak melakukannya, jangan salahkan aku kalau kau menyesal. Setelah berkata demikian, lelaki itu menghilang dalam gelap, seolah-olah ditelan bayangan malam. Mira terdiam kaku di kursinya. Tubuhnya menggigil hebat. Hatinya berperang hebat antara rasa takut, jijik, dan putus asa. Malam itu ia tidak bisa tidur, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di telinganya. Kau harus menyerahkan dirimu kepada penunggu rumah ini. Ia menutup wajahnya. Tenggen-tanggen, air matanya jatuh deras. Namun di balik ketakutannya, ada bisikan halus yang terus merayu. Sama seperti yang sering ia dengar dalam mimpi. Bisikan yang semakin lama semakin jelas. Mira, aku menunggumu. Malam itu udara begitu berat.
Seakan-akan ada kabut tipis yang tak terlihat menyelimuti seluruh rumah kontrakan. Jam dinding di ruang tamu berdetak lambat. Setiap ketukannya terdengar jelas di telinga Mira yang duduk terpaku di kamar belakang. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya dingin dan basah oleh keringat. Malam Jumat sudah tiba. Seperti yang lelaki tua itu katakan, ia sudah menyiapkan sebungkus kemenyan yang ia beli siang tadi dari pasar. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan korek api, mendekatkannya ke bara arang kecil di atas wadah tanah liat, lalu menaburkan kemenyan di atasnya. Asap putih kibu-abuan segera membubung, menari-nari di udara, membawa aroma tajam, menusuk hidung yang membuat kepala Mira berkunang-kunang. Cahaya lampu kamar sengaja ia padamkan. Hanya asap kemenyan yang samar diterangi sinar bulan dari jendela. Berjeruji besi membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti sosok hidup. Hatinya menjerit, namun kakinya seolah terpaku di tempat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu apa yang harus ia bayar. Tangannya meremas kain sarung tipis yang menutupi tubuhnya. Napasnya tersengal, seolah ada tali gaib yang sudah mengikat seluruh dirinya agar tidak bisa lari. Dari balik asap kemenyan, suara itu kembali terdengar. Bukan lagi bisikan samar, melainkan suara berat yang bergema di telinganya. "Mira," panggilnya. "Aku datang." Udara di kamar mendadak dingin menggigit. Tirai jendela berkibar meski tertutup rapat. Pintu kamar berderit pelan, seakan ada yang mendorong dari luar. Lalu, dari sudut ruangan yang paling gelap, muncul bayangan besar, menjulang, tinggi, hitam, tanpa bentuk jelas. Namun matanya berkilat merah seperti bara api. Mira terperangah, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, jangan!" lirihnya, namun lidahnya keluh kata-katanya hampir tak terdengar. Bayangan itu bergerak mendekat, suara langkahnya berat meski tak menimbulkan bunyi. Dari tubuhnya keluar aroma busuk bercampur amis yang membuat perut Mira mual. Saat bayangan itu semakin dekat, Mira merasa tubuhnya kehilangan kendali. Sarung tipis yang ia kenakan seolah tertarik oleh angin, melorot perlahan, membuat kulitnya terekspos pada udara dingin kamar. Ia mencoba menahan, tapi tangannya lemas tak berdaya. Lalu sesuatu yang tak kasat mata menyentuh bahunya. Dingin, tapi menekan kuat, membuat tubuhnya terdorong ke kasur tipis di lantai. Mira menjerit, tapi suaranya tertelan oleh dengungan gaib yang bergema di seluruh ruangan. Suara-suara aneh bercampur jadi satu, seperti ratusan bisikan dari malut-malut tak terlihat. "Serahkan dirimu, terimalah, dan kau akan berkuasa." Tangannya terasa diikat, kedua kakinya kaku seakan ada beban berat menindih. Lalu, tubuhnya digerayangi sesuatu yang tak terlihat. Sentuhan itu bergerak dari lehernya, turun ke dadanya, lalu ke seluruh tubuh. Maira menjerit. Tangisnya pecah, air matanya jatuh deras. Tubuhnya menggeliat namun tak mampu menolak. Yang ia rasakan hanyalah dingin yang menusuk, bercampur panas, membakar di bagian tubuh yang disentuh. Setiap gerakan itu membuat jiwanya semakin tercekik. Dan ketika bayangan hitam itu menindihnya, Mira merasa dirinya benar-benar ditembus oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Jeritan panjang keluar dari mulutnya, bercampur dengan suara berat yang terus berbisik di telinganya. "Kau milikku sekarang. Kau sudah menjadi pengantin malamku." Ia tidak tahu berapa lama semua itu berlangsung. Waktu seakan berhenti. Tubuhnya semakin lemas, kepalanya pusing, dan kesadarannya perlahan menghilang. Namun di sela rasa sakit dan ketakutan itu, ada sesuatu yang aneh, sebuah gelombang kekuatan yang merambat ke dalam dirinya. Seperti ada api yang menyala di dadanya, membakar setiap rasa putus asa yang selama ini menghantuinya. Ketika semuanya usai, Mira terbaring di kasur tipis dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya tersengal, matanya merah berair, namun ia tidak lagi merasa takut. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang kuat, sesuatu yang asing namun mendominasi. Ia menoleh ke sudut kamar. Bayangan besar itu sudah menghilang. Hanya tersisa asap kemenyan yang semakin menipis. Namun suara itu masih terdengar di kepalanya, jelas dan lantang. "Mulai malam ini, kontrakanmu akan penuh. Kau tidak akan kekurangan lagi. Tapi ingat Mira, kau harus selalu menepati perjanjian. Kau adalah milikku selamanya." Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi. Namun kali ini bercampur dengan rasa lega aneh
yang tak bisa ia pahami. Ia tahu dirinya telah melangkah ke jalan yang tak bisa ia mundurkan lagi. Sejak malam itu, tubuhnya lemas, tapi ada kekuatan baru yang terus berdenyut di dalamnya. Ia bangun keesokan paginya dengan mata yang lebih tajam, langkah yang lebih tegak. Kontrakannya yang semula sunyi, kini terasa berdenyut dengan energi baru. Bahkan, sebelum matahari benar-benar naik, sudah ada orang yang datang menanyakan kamar kosong. Mira menyambut mereka dengan wajah yang masih pucat, namun senyumnya penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia tahu harga yang telah ia bayar semalam akan segera menunjukkan hasilnya. Namun ia juga sadar, jeritan dan bisikan gaib yang menemaninya semalaman hanyalah awal dari sebuah ikatan yang jauh lebih mengerikan. Hari-hari setelah malam perjanjian itu berubah drastis. Rumah kontrakan yang dulu dianggap angker, kosong dan sepi, kini mendadak ramai. Seperti ada kekuatan gaib yang menghapus segala ketakutan dari pikiran para calon penyewa. Hanya dalam hitungan minggu, keempat kamar kontrakan Mira penuh dihuni. Yang mengejutkan, para penghuni baru itu sama sekali tidak merasakan gangguan seperti para penyewa sebelumnya. Mereka justru betah, bahkan sering memuji bahwa rumah Mira terasa nyaman dan damai. Sebuah keanehan, mengingat baru sebulan lalu kontrakan itu dicap berhantu. Mira memperhatikan semua itu dengan campuran rasa lega sekaligus ngeri. Lega karena akhirnya ia bisa mendapatkan uang, tapi ngeri karena ia tahu semua kenyamanan itu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari makhluk yang telah mengambil tubuh dan jiwanya sebagai tumbal. Setiap bulan, uang kontrakan masuk dengan lancar. Jumlahnya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan lebih. Mira yang semula hanya mampu membeli bahan makanan sederhana, kini bisa belanja pakaian baru, perhiasan, bahkan mengganti perabot rumah. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka berbisik-bisik, heran bagaimana kontrakan yang dulu sepi mendadak penuh tanpa ada satupun masalah. Ada yang iri, ada pula yang hanya menggeleng dengan tatapan curiga. Tapi bagi Mira, semua itu tidak penting. Ia hanya peduli satu hal, kontrakan kini menjadi sumber kehidupannya. Namun, di balik semua keberuntungan itu, ada yang berubah dari diri Mira. Tatapan matanya sering kosong. Kadang, ketika berbicara dengan orang lain, ia menatap lurus tanpa ekspresi, seakan-akan pikirannya melayang entah kemana. Beberapa kali para penyewa menanyakan hal itu, namun Mira hanya tersenyum tipis, menjawab singkat, lalu kembali sibuk dengan urusannya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia masih mendengar bisikan gaib di telinganya. Bisikan itu kadang berupa rayuan, kadang perintah, dan kadang hanya suara erangan berat yang membuatnya menggigil. Ia sering merasa tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Kadang ia berjalan ke kamar belakang tanpa sadar, lalu terbangun sudah duduk di lantai dengan dupa masih menyala di depannya. Kadang ia melihat bayangan besar di cermin kamar, berdiri tepat di belakangnya. Meski saat ia menoleh tidak ada siapapun. Di sana, keanehan lain juga mulai terlihat di sekitar kontrakan. Para penghuni memang merasa nyaman, tapi ada hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan. Lampu kamar sering meredup sendiri pada tengah malam, meski tak pernah padam. Bau harum kemenyan sesekali tercium samar tanpa alasan. Ada juga yang mengaku mendengar suara Mira tertawa pelan di luar kamar saat dini hari. Padahal ketika mereka keluar untuk memastikan, tidak ada siapapun. Meski demikian, anehnya, mereka tidak merasa takut. Semua hal itu justru terasa biasa, bahkan menyenangkan. Seolah-olah sesuatu telah menutup mata batin mereka agar tidak bisa melihat kengerian sebenarnya. Semakin banyak uang yang masuk, semakin besar pula perubahan pada hidup Mira. Ia mulai membeli perhiasan emas, mengganti perabot rumah, dan mengenakan pakaian indah. Namun, wajahnya semakin pucat, tubuhnya makin kurus, dan matanya semakin cekung. Ada lingkar hitam pekat di bawah kelopak matanya, tanda bahwa ia jarang tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia masih dipaksa melayani sosok gaib itu. Kedang ia bangun dengan tubuh penuh lebam, bekas cengkraman dingin di lengannya, atau rasa nyeri di sekujur tubuh, seperti habis ditekan sesuatu yang berat. Tapi anehnya, setiap kali ia mencoba menolak, bayangan itu muncul lebih nyata, menyakitinya dengan cara yang lebih kejam. Hingga akhirnya, ia pasrah. Aku milikmu, asal kontrakan ini tetap penuh, gumamnya lirih dalam kegelapan. IIT tahu
bahwa kalimat itu membuat ikatan perjanjian semakin kuat. Waktu terus berjalan, nama Mira mulai dikenal di lingkungannya. Kontrakannya tidak pernah kosong, bahkan banyak orang yang mengantri untuk bisa menempatinya. Mereka rela menunggu hingga ada penghuni lama yang pindah. Orang-orang sekitar heran, seakan kontrakan itu tiba-tiba menjadi magnet. Namun, gosip tetap beredar. Ada tetangga yang bersumpah pernah melihat Mira keluar rumah tengah malam dengan rambut terurai. Tubuhnya hanya ditutupi kain putih tipis, berjalan menuju kebun belakang, lalu menghilang begitu saja. Ada juga yang mengatakan mendengar suara erangan dari kamar belakang, meski saat dicek kamar itu kosong. Desas-desus itu membuat nama Mira semakin misterius. Tapi justru karena itu, kontrakannya semakin terkenal. Orang-orang menganggap semua cerita itu hanya bumbu, tidak nyata. Mereka lebih percaya pada kenyamanan yang dirasakan oleh para penghuni kontrakan. Sementara itu, Mira sendiri semakin sering kehilangan kesadarannya. Ada kalanya ia duduk termenung di beranda selama berjam-jam tanpa bergerak. Saat tetangga memanggil, ia hanya menoleh pelan dengan senyum tipis, lalu kembali diam. Ada pula malam-malam ketika ia terbangun mendapati tubuhnya penuh keringat, dengan dupa yang masih mengepul di kamar belakang. Padahal ia tidak pernah merasa menyalahkannya. Semua itu membuatnya bingung, tapi sekaligus yakin bahwa dirinya sudah sepenuhnya dikuasai oleh makhluk itu. Ia mulai jarang keluar rumah selain untuk urusan penting. Orang-orang yang datang menemuinya mengatakan tatapan Mira tajam, seperti sedang melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Beberapa bahkan mengaku merasa tubuh mereka berat dan lelah setelah berbicara dengan Mira terlalu lama. Namun, anehnya, mereka tidak membenci perasaan itu. Justru, mereka semakin ingin berurusan dengannya. Seolah ada daya tarik tak kasat mata yang membuat mereka terikat. Malam-malam kontrakan yang dulu sunyi kini dipenuhi aktivitas para penghuni. Suara obrolan, tawa anak-anak, bahkan musik dari kamar terdengar setiap malam. Semua itu menutupi kebenaran. Seakan-akan kontrakan itu telah berubah menjadi rumah bahagia. Tapi bagi Mira, kebahagiaan itu hanyalah topeng. Ia tahu semua kenyamanan yang dirasakan para penghuni hanyalah ilusi. Sebab setiap kali ia menatap mata mereka dalam-dalam, ia melihat bayangan samar sosok hitam yang berdiri di belakang mereka, mengawasi, menunggu, dan siap mengambil sesuatu kapan saja. Malam-malam di kontrakan milik Mira mulai terasa berbeda. Jika dulu tempat itu selalu dipenuhi keluhan, kini justru tidak terdengar satupun suara protes dari para penyewa. Namun, ketenangan itu hanya sebatas permukaan. Di balik pintu-pintu kamar kontrakan, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Awalnya hanya satu orang yang hilang. Seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh pasar, malam itu terlihat keluar dengan alasan membeli rokok di warung depan. Tetapi sejak itu, ia tak pernah kembali. Motor yang ia kendarai tetap terparkir di halaman kontrakan. Dompet dan ponselnya masih ada di dalam kamar, seolah ia menghilang di telan bumi. Para tetangga sempat mencari, tetapi anehnya, keluarganya seakan tidak peduli. Mereka hanya berkata, singkat, biarkan saja. Mungkin memang sudah takdir. Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa hari kemudian, giliran seorang ibu muda yang tinggal bersama anak kecilnya di kamar lain. Ia ditemukan meninggal mendadak. Tubuhnya kaku diranjang, wajahnya pucat pasi, matanya melotot dengan sorot ketakutan. Seakan ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum napas terakhirnya. Anehnya, anak kecilnya sama sekali tidak menangis. Bocah itu duduk tenang di samping jasad ibunya, seperti tidak menyadari kematian yang terjadi. Ketika polisi datang, anak itu hanya berkata, "Ibu dipanggil ayah dari dalam kamar belakang." Padahal semua orang tahu, ayah bocah itu sudah lama meninggal. Kematian dan kehilangan mulai menjadi hal biasa di kontrakan Mira. Seminggu kemudian, dua orang penyewa lain mendadak pergi. Mereka pamit hendak mudik, tetapi tidak ada yang pernah melihat mereka sampai hari ini. Barang-barang mereka tertinggal begitu saja, kasur masih hangat, piring kotor masih di meja, bahkan uang sewa untuk bulan berikutnya sudah dibayarkan penuh. Tidak ada jejak kepergian mereka selain pakaian yang dikenakan terakhir kali. Myra mengangkat bahu setiap kali ditanya. Namun, anehnya, calon penyewa baru selalu datang tanpa henti. Setiap kamar yang kosong akan segera terisi,
Seakan-akan ada tangan gaib yang mengatur agar kontrakan itu tidak pernah sepi. Di satu sisi, Mira mulai merasa lega. Uang hasil sewa yang ia terima semakin banyak, membuatnya bisa hidup mewah. Namun, di sisi lain, ia mulai terganggu oleh bayangan-bayangan samar. Hampir setiap malam, Mira mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Jika ia membuka pintu, tidak ada seorang pun. Kadang terdengar suara langkah kaki berjalan mondar-mondir di depan kamarnya. Padahal, semua penyewa sudah tidur. Lebih mengerikan lagi, Mira sering bermimpi berada di lorong gelap kontrakan. Dalam mimpi itu, pintu-pintu kamar terbuka satu persatu, memperlihatkan penyuapan yang hilang. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, bibir mereka berbisik bersamaan, "Kami tumbal, kami tumbal." Mira terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Sejak saat itu, ia mulai menyadari kekayaan yang ia dapat bukanlah tanpa harga. Para penyewa yang hilang atau mati bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjanjian yang ia buat dengan makhluk gaib penghuni rumah tersebut. Setiap bulan, harus ada satu tumbal yang diambil, entah dalam bentuk hilang tanpa jejak atau meninggal dengan cara mengenaskan. Sebagai gantinya, kontrakan akan selalu penuh dan Mira akan terus bergelimang harta. Pada mulanya, Mira masih bisa menatap. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu bukan salahnya, melainkan kehendak makhluk gaib yang sudah ia setubuhi dalam ritual terlarang. Namun semakin lama, rasa bersalah dan ketakutan itu menumpuk. Suatu malam, ketika Mira sedang menghitung uang sewa, ia melihat noda merah menetes dari langit-langit. Ia menengadah dan terkejut bukan main. Dari celah papan kayu di atasnya, darah merembes turun, jatuh ke atas uang yang ia genggam. Darah itu mengalir membentuk tulisan samar, "Bayar dengan tubuhmu." Mira tersentak. Uang di tangannya langsung ia lempar ke lantai. Saat itu pula, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Suara yang sama saat pertama kali ia melakukan perjanjian terlarang. "Jangan takut, selama kau menyerahkan mereka, kau akan terus hidup kaya. Ingat, setiap kamar yang penuh adalah kekuatanmu. Setiap nyawa yang hilang adalah nafasmu. Kau dan aku sudah satu." Suara itu membuat tubuh Mira gemetar. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia tahu, kini ia bukan lagi pemilik kontrakan, melainkan penjaga sebuah kandang tumbal. Malam-malam berikutnya, Mira kerap melihat sosok-sosok samar di halaman kontrakan. Ada bayangan laki-laki berdiri di dekat sumur. Ada sosok perempuan, rambut panjang, melayang di jendela kamar belakang. Dan ada pula sosok anak kecil tanpa wajah yang duduk di tangga sambil menatapnya. Sosok-sosok itu adalah wujud para penyewa yang telah dijadikan korban. Namun yang lebih menakutkan, para penyewa baru sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka tetap hidup normal, seolah-olah kontrakan itu adalah tempat yang nyaman. Hingga suatu malam, seorang penghuni baru bernama Rudy, pria paruh baya yang bekerja sebagai sopir truk, mulai merasakan kejanggalan. Ia mendengar suara orang mengetuk pintu kamarnya setiap malam tepat pukul 12. Saat ia buka pintu, tidak ada siapapun. Sampai akhirnya ia memutuskan mengintip melalui celah jendela. Yang ia lihat membuatnya hampir gila. Seorang wanita berambut panjang berdiri di depan pintunya, dengan tubuh setengah membusuk dan mata melotot. Wajah itu persis seperti penyewa yang dulu ditemukan meninggal membeku di dalam kamar. Rudy mencoba kabur keesokan paginya, tapi takdir berkata lain. Malam itu, tubuhnya ditemukan kaku di dalam kamarnya. Matanya terbuka lebar, bibirnya sobek seperti dipaksa tersenyum, dan di dinding kamarnya tertulis dengan darah, "Tumbal sudah dipenuhi." Sejak itu, Mira semakin sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali merasakan tubuhnya digerayangi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bedanya, kali ini ia tidak hanya pasrah. Ia merasakan bagian dalam tubuhnya direnggut, seakan-akan rahimnya bukan lagi miliknya. Dan setiap kali ia terbangun, ia merasa ada cairan dingin mengalir di antara pahanya, meskipun ia tahu ia tidak bersama siapapun. Perlahan, Mira mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kadang, ia bisa tertawa di depan para penyewa tanpa alasan. Kadang, ia hanya duduk menatap kosong ke arah kontrakan dengan mata merah menyala. Semua itu membuat para tetangga sekitar resah. Tetapi anehnya tidak ada yang berani melawan atau melapor.
Mereka seperti terikat pada aura jahat yang melingkupi rumah itu. Kontrakan Mira kini bukan hanya tempat tinggal, melainkan tempat jagal yang tersamar. Setiap orang yang datang untuk tinggal di sana tidak pernah tahu apakah mereka akan bertahan, hidup, atau menjadi tumbal berikutnya. Dan Mira, sang pemilik, hanya bisa menyaksikan dengan mata kosong bagaimana harta terus mengalir seiring dengan nyawa-nyawa yang direnggut dalam kegelapan. Desas-desus mulai menyebar semakin liar di kampung itu. Warga yang tadinya sekadar berbisik-bisik di balik pintu, kini sudah berani membicarakannya di warung kopi. Meski tetap dengan suara pelan, seolah takut terdengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka merasa ada yang aneh dari kontrakan milik Mira sejak ramai dihuni. Bukan kedamaian yang muncul, melainkan justru beang-beang kengerian. Malam-malam di sekitar kontrakan itu kini semakin terasa berat. Angin selalu berhembus dingin meski kokep. Orang-orang yang kebetulan lewat sering mencium bau anyir darah bercampur dengan aroma tubuh yang asing. Beberapa pemuda yang iseng mencoba mengintip dari celah pagar malah mengaku mendengar suara-suara erangan panjang, seperti orang sedang menahan sakit bercampur kenikmatan. Tetapi ketika dicek ke dalam, tidak ada siapapun di kamar itu. Justru suara erangan berubah menjadi tawa lirih, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Warga mulai menyadari bahwa Mira tidak lagi seperti dulu. Dulu Ayai dikenal sebagai janda muda yang lemah lembut, rajin ikut arisan, sesekali ikut pengajian, dan masih menyapa tetangga dengan senyum tipis. Sekarang, Mira lebih sering menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Kalaupun keluar, selalu di tengah malam, dengan langkah tergesa dan tubuh penuh keringat, seakan baru selesai melakukan sesuatu yang melelahkan. Rambutnya agak keken, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong, tapi menyimpan sesuatu yang menakutkan. Orang-orang yang kebetulan berpapasan dengannya segera menunduk dan bergegas pulang, tak sanggup menahan tatapan itu. Kontrakan yang dulu dianggap angker, kini justru laris disewa. Aneh, karena yang menyewa selalu terlihat antusias, seolah terhipnotis. Namun, beberapa minggu kemudian, penghuni itu menghilang satu persatu. Kalaupun ada yang ditemukan, tubuh mereka membiru, wajah pucat pasi, dengan mata melotot ke langit-langit. Anehnya, keluarga korban tidak pernah ribut, tidak pernah melapor ke polisi. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang membuat mereka menerima begitu saja. Kabar paling menyeramkan datang dari seorang ibu, penjual sayur yang rumahnya hanya bersebelahan pagar dengan kontrakan Mira. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara erangan panjang dari salah satu kamar kontrakan. Awalnya ia kira itu suara orang yang sedang sakit keras. Tapi semakin lama suara itu berubah menjadi desahan, diiringi bisikan lirih yang terdengar jelas di telinganya meski ia berada di kamarnya sendiri. Mira, Mira. Begitu suara itu memanggil, merinding, ibu penjual sayur itu memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Ia melihat bayangan Mira berdiri di tengah kamar, telanjang dengan tubuh berkeringat. Namun tidak sendirian. Ada sosok hitam besar seperti bayangan pria dengan tubuh berotot mendekap Mira dari belakang. Yang lebih menyeramkan, bayangan itu tidak memiliki wajah. Ketika ia hendak menutup tirai jendela, tiba-tiba bayangan itu menoleh ke arahnya. Tidak ada mata, hanya lubang gelap yang kosong. Namun jelas terasa tatapannya menusuk langsung ke jantung. Ibu penjual sayur itu langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya, ia ditemukan anaknya dalam keadaan menggigil dengan tubuh demam tinggi. Sejak saat itu ia tak pernah berani lagi membuka jendela menghadap ke kontrakan Mira. Desas-desus semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang Mira sudah menjadi istri jin penunggu rumah itu. Ada pula yang mengatakan bahwa setiap penghuni kontrakan hanyalah tumbal untuk memperkuat ikatan antara Mira dan makhluk gaib itu. Beberapa orang yang berani bersumpah menyatakan pernah melihat Mira berjalan di gang kampung menjelang subuh, diiringi oleh sosok tinggi besar berkulit gelap, namun hanya ia sendiri yang terlihat jelas oleh mata manusia. Orang lain yang kebetulan berpapasan hanya merasakan angin dingin menusuk tulang dan suara langkah kaki yang berat menghentak tanah. Warga sekitar mulai ketakutan. Anak-anak dilarang bermain dekat kontrakan itu. Beberapa orang tua bahkan menutup jendela ropet-ropet sebelum maghrib agar tidak melihat atau mendengar hal-hal aneh. Tapi meski begitu, desas-desus tetap berkembang. Makin lama makin mengerikan. Ada gosip bahwa Mira sendiri sudah bukan lagi manusia seutuhnya.
Konon tubuhnya kini dipenuhi tanda-tanda aneh, seperti bekas cakar di punggungnya, atau noda hitam yang muncul dan menghilang di kulitnya. Puncak desas-desus itu terjadi ketika salah satu penghuni kontrakan, seorang bapak paruh baya yang baru, sebulan menempati kamar depan, ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya ditemukan di dalam kamar dengan posisi telentang, matanya melotot ke langit-langit, mulutnya terbuka lebar seakan sedang menjerit, yang membuat warga histeris. Di dinding kamar itu terdapat noda merah berbentuk telapak tangan raksasa yang seolah menempel dari balik tembok. Noda itu tidak bisa hilang meski sudah disiram air berkali-kali. Sejak saat itu, kontrakan Mira bukan hanya menjadi buah bibir, tetapi juga tempat yang dianggap terkutuk. Namun anehnya, meski berkali-kali ada yang meninggal atau hilang, selalu saja ada penghuni baru yang datang. Seolah-olah kontrakan itu memanggil mangsa baru, memikat mereka dengan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dan Mira, dengan wajah pucat dan tatapan kosongnya, hanya tersenyum samar setiap kali kunci kamar berpindah tangan. Warga sekitar tahu, desas-desus itu bukan sekadar cerita kosong. Mereka sadar bahwa ada perjanjian kelam yang mengikat Mira dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Dan setiap malam, suara-suara aneh dari kontrakan itu terus terdengar, menjadi pengingat bahwa mereka hidup berdampingan dengan kengerian yang tak bisa mereka lawan. Mira berdiri di depan cermin kamar tidurnya dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang dulu ayu, kini tampak seperti bayangan kelam dari masa lalunya. Kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung seakan tak pernah tidur, bibirnya pecah-pecah, dan tubuhnya semakin kurus hingga tulang-tulang rusuknya terlihat jelas. Gaun sutra yang ia beli dari hasil uang kontrakan menggantung longgar di tubuhnya, seakan mengejek perubahan yang dialaminya. Meski rumahnya kini penuh barang mewah, permata, dan emas, hasil dari kontrakan yang selalu ramai, Mira merasakan kehampaan yang tak bisa ditutupi oleh apapun. Malam demi malam ia tersiksa oleh mimpi buruk yang seakan tak berujung. Sosok hitam dengan mata merah membara selalu hadir di mimpinya, mendekap tubuhnya dan menidurinya dengan paksa. Jeritnya tidak pernah terdengar, hanya bergema di dalam kepalanya. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya penuh keringat, lehernya lebam, dan kakinya terasa kaku seakan baru saja diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di pagi hari, ia selalu merasa lemas, seolah tenaganya disedot habis-habisan. Meski begitu, kontrakannya selalu ramai. Para penyewa baru datang silih berganti, seakan ada daya tarik gaib yang membuat rumah itu tampak nyaman. Mereka tidak lagi mengeluhkan gangguan, malah seperti betah, seakan-akan rumah itu memeluk mereka dengan kehangatan. Tapi Mira tahu betul, ada harga yang harus dibayar. Setiap bulan, selalu saja ada satu atau dua penghuni yang menghilang. Dan setiap kali itu terjadi, Mira justru menerima kiriman uang lebih, atau ada penyewa baru yang datang membawa bayaran kontan tanpa banyak tanya. Mira mencoba menepis pikiran buruk itu, tapi semakin ia menyangkal, semakin besar beban yang menghantui pikirannya. Hari-harinya mulai dipenuhi kegelisahan. Saat duduk di ruang tamu, ia sering mendengar suara-suara samar dari dalam kamar kontrakan. Erangan, desahan, tangisan lirih yang bercampur dengan suara tawa cekikikan. Jika ia berusaha membuka pintu kamar, ruangan itu kosong. Namun, aroma kemenyan bercampur amis darah masih tertinggal. Beberapa kali Mira mencoba melawan. Ia menyalakan doa-doa dari ustadz yang pernah mampir, menaruh ayat-ayat suci di setiap pintu kontrakan, bahkan berpuasa untuk menenangkan batinnya. Tapi semua itu tidak ada gunanya. Malam itu juga, gangguan semakin parah. Pintu kontrakan berguncang hebat, kaca jendela retak sendiri, dan suara mengerikan memanggil namanya berulang kali. Mira, Mira, kau milikku selamanya. Esok harinya, uangnya mendadak habis tanpa jejak. Barang-barang mewah di rumahnya tiba-tiba lenyap, seolah disedot ke dalam kegelapan. Para penyewa pun mendadak pergi tanpa pamit, meninggalkan kontrakan kosong kembali. Dengan aroma busuk menyengat yang menusuk hidung, Mira menangis putus asa. Ia sadar bahwa ia tidak bisa berhenti. Jika ia mencoba melepaskan diri, semua yang telah ia dapat akan musnah, dan yang tersisa hanya kehancuran. Malam berikutnya, ritual paksa itu kembali terjadi. Sosok hitam yang sama hadir dalam mimpinya, lebih beringas dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya dipaksa bersetubuh,
tetapi tubuhnya digerogoti oleh rasa sakit yang luar biasa. Ia melihat dirinya sendiri dalam mimpi, penuh darah, kulitnya terkelupas, sementara jin itu menertawakan penderitaannya. Saat ia terbangun, tubuhnya benar-benar penuh lebam, bahkan ada luka cakaran di punggung dan pahanya. Mira tidak tahu apakah ia masih manusia seutuhnya atau sudah setengah dimiliki oleh makhluk gaib itu. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Bu Ratmi, seorang tetangga tua yang sering lewat depan rumah Mira, pernah berbisik kepada yang lain, Mira itu makin hari makin menyeramkan. Matanya kayak kosong, jalannya malam-mulam kayak orang kesurupan. Jangan-jangan dia ada perjanjian sama setan. Desus-desus itu menyebar cepat. Anak-anak kecil tidak lagi berani bermain dekat kontrakan Mira. Bahkan orang-orang yang lewat malam hari sering melihat sosok Mira berdiri di balkon rumahnya, menatap kosong ke jalan dengan mata merah menyala. Mereka yang pernah bertatapan dengannya mengaku tubuh mereka langsung merinding, seperti ada yang mencekik leher dari belakang. Meski begitu, Mira tetap mempertahankan kontrakan itu. Hanya saja hidupnya kian terkuras. Ia jarang makan, jarang tidur, dan sering berbicara sendiri. Di kamar pribadinya, ia sering terdengar menangis sambil berkata, "Aku sudah tidak kuat, lepaskan aku." Namun setiap kali ia berkata demikian, bayangan hitam itu muncul di cermin, menatapnya dengan senyum bengis, mengingatkannya bahwa tidak ada jalan keluar dari perjanjian itu. Setiap kali uangnya kembali habis, kontrakannya mendadak dipenuhi gangguan menyeramkan. Dinding yang berdarah, suara jeritan dari bawah lantai, hingga sosok-sosok hitam yang berdiri di sudut ruangan. Mau tak mau, Mira menyerah dan kembali membiarkan dirinya disentuh makhluk gaib itu. Setelah ritual gelap itu terjadi, kontrakannya kembali ramai, uang kembali mengalir, tapi tubuh Mira semakin hancur dan jiwanya semakin kosong. Kini, meski rumah kontrakan itu terlihat penuh penyewa, Mira sendiri hidup seperti bayangan manusia. Jiwanya terkekang dalam cengkeraman makhluk gaib. Dan setiap malam, tubuhnya terus diperas. Bukan hanya tenaga, tetapi juga harga dirinya sebagai manusia. Ia sudah kaya raya, tapi apa gunanya harta jika seluruh kehidupannya sudah tidak lagi miliknya? Mira terduduk lemas di lantai kamar belakang kontrakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski malam itu udara begitu pengap. Di hadapannya, bayangan hitam yang selama ini hanya hadir dalam mimpi, kini berdiri nyata, menjelma sosok pria tinggi, besar dengan wajah rusak separuh, matanya menyala merah, dan mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam tajam. Suara yang keluar dari tenggorokannya berat, bergema seperti datang dari dalam perut bumi. "Mira," desisnya sambil melangkah mendekat. Setiap langkah menggetarkan lantai kayu kamar itu. "Sudah lama aku menidurimu. Sudah lama aku memberimu kemewahan, tapi kini waktunya kau memberi lebih." Mira merasakan tubuhnya kaku, seperti lumpuh. Hanya air matanya yang mampu jatuh. Ia berusaha bicara, namun suaranya tercekat. Apalagi yang kau inginkan dariku?" Suaranya nyaris tak terdengar. Jin itu tertawa, tawa panjang yang menggema hingga membuat kaca jendela bergetar. "Tubuhmu tak lagi cukup, nafsumu, jiwamu, darahmu. Aku sudah kenyang. Kini aku ingin lebih. Serahkan tubuh orang lain kepadaku. Jika tidak, kau sendiri yang akan kulahap sampai habis." Mira terhuyung mundur. Punggungnya terbentur dinding. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Bayangan mengerikan itu semakin dekat. Wajah rusaknya menunduk tepat di hadapan Mira. Bau anyir, darah dan busuk bangkai menyeruak menusuk hidungnya. "Tidak, jangan," Mira memohon. Suaranya parau. "Kau berjanji hanya aku yang menjadi tumbal." Sosok itu menggeram. Tangannya yang panjang dengan kuku runcing meraih dagu Mira, mencengkeramnya. Keras hingga rahangnya nyaris patah. "Perjanjian bisa berubah. Kau pikir bisa menipuku, wanita hina? Kau pikir aku puas hanya dengan tubuhmu? Tidak, aku butuh daging segar. Aku butuh darah baru. Kau akan mencarikannya untukku. Atau..." Matanya memerah menyala, "Kau sendiri yang akan kulumat." Mira terisak. Sejenak, ingatannya melayang pada wajah-wajah penyewa kontrakan yang pernah hilang. Ia kini paham. Mereka bukan sekadar korban takdir. Mereka telah dilahap oleh makhluk ini. Dan kini, jin itu menginginkan dirinya menjadi penyedia tumbal secara sadar. Bagaimana aku
menyerahkan orang lain padamu? Tanya Mira lirih. Dengan suara yang penuh keputusasaan, jin itu menyeringai. Wajahnya semakin dekat, lidah panjang hitamnya menjulur hingga hampir menyentuh pipi Mira. Caranya mudah, kau hanya perlu mengundang mereka masuk. Setelah berada di kontrakan ini, sisanya akan aku ambil. Tubuh mereka, jiwanya, semua jadi milikku. Dan kau akan terus hidup dalam kekayaan. Tapi jika kau menolak, kuku hitamnya menggores leher Mira perlahan hingga menetes darah. Kau akan mati malam ini juga. Mira merasakan tubuhnya bergetar hebat. Di satu sisi, ia ingin bebas dari semua ini, ingin mengakhiri perjanjian terkutuk. Namun ketakutan akan mati dengan cara mengenaskan membuatnya terjebak. Ia teringat bahwa dirinya hanyalah seorang janda yang sejak awal hanya ingin bertahan hidup. Kini, ia seperti boneka tak berdaya di tangan iblis. Tangisnya pecah. Ampuni aku, jangan paksa aku melakukan ini. Tapi tawa jin itu hanya semakin keras, menggema seperti suara petir. Tidak, Ada. Ampun Mira, kau sudah milikku sejak malam itu. Sekarang, aku ingin tubuh lain. Secepatnya, malam itu, Mira kembali terpuruk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Di sudut kamar, bayangan hitam itu perlahan lenyap, namun bisikan gaib masih tertinggal di telinganya. Cari tumbal atau mati. Sejak saat itu, hidup Mira semakin berubah. Ia tak lagi hanya dihantui rasa bersalah, tapi juga rasa takut akan ancaman kematian. Setiap kali menatap penyewa kontrakannya, ia kini melihat mereka sebagai calon korban. Mata Mira semakin kosong, tatapannya bagai jurang tanpa dasar. Dan dari malam ke malam, suara desahan dan erangan yang dulu hanya terdengar samar kini semakin jelas. Warga sekitar tak hanya mendengar, tapi juga merasakan hawa dingin menusuk tulang. Setiap kali melintas di dekat kontrakan, jin itu telah mengkhianati perjanjian. Ia tak hanya menidurinya, tapi memaksanya menjadi kaki tangan dalam perburuan jiwa manusia. Dan Mira, sang janda muda, kini benar-benar terjebak dalam jeratan pesugihan. Peilengkit, malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun pisang di pekarangan belakang rumah kontrakan bergesekan menimbulkan suara serupa bisikan panjang yang menyeramkan. Bulan tampak tertutup awan gelap, seolah langit pun enggan menyingkapkan cahayanya pada malam penuh kutukan itu. Di dalam kontrakan, semua penghuni sudah tertidur. Namun entah mengapa mereka terbangun hampir bersamaan. Beberapa di antara mereka mengaku mendengar suara langkah kaki berlari di koridor sempit kontrakan. Ada pula yang mendengar suara seseorang mengerang pelan, seperti orang sedang menahan sakit atau kesakitan yang luar biasa. Di kamar belakang, Mira duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Matanya merah, penuh air mata, dan rambut panjangnya terurai berantakan. Ia baru saja mencoba melawan perintah jin itu, menolak memberikan tubuh orang lain sebagai gantinya. Aku tidak bisa lagi. Aku sudah terlalu jauh, bisiknya pada diri sendiri. Tangannya menutup wajahnya yang pucat pasi. Tetapi suara berat bergema dari sudut kamar. Suara yang tak mungkin berasal dari manusia. Kau sudah berjanji, Mira. Kau memberiku tubuhmu, dan kini waktunya kau menepati bagian perjanjian yang sebenarnya. Dari kegelapan, sosok tinggi menjulang, mulai tampak samar. Tubuhnya besar, kulitnya hitam legam, dengan luka-luka menganga yang mengeluarkan cairan hitam. Wajahnya rusak, matanya merah menyala, mulutnya penuh gigi panjang tak beraturan yang meneteskan. Terapi. Mira mundur ke pojok kamar, tubuhnya menggigil hebat. Tidak, jangan lagi. Ia berusaha meraih pintu, namun tiba-tiba tubuhnya seperti dibekukan. Angin dingin menyapu ruangan itu, membuat lilin yang selalu ia nyalakan untuk penjagaan tiba-tiba padam. Kegelapan kini benar-benar menguasai. Dari seluruh penjuru ruangan terdengar bisikan-bisikan yang semakin keras, seolah ada puluhan makhluk gaib berkumpul menyaksikan malam akhir dari perjanjian ini. Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang, jeritan yang begitu memilukan, bercampur dengan suara benda yang pecah, kayu yang retak, dan derap langkah seperti binatang besar berlari. Para penghuni kontrakan yang ketakutan saling menutup telinga, tapi jeritan itu begitu menembus, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka semua tahu, jeritan itu adalah suara Mira. Salah seorang penghuni mencoba berlari keluar. Namun begitu membuka pintu, ia melihat sosok hitam
melintas sekilas di koridor. Tubuhnya segera kaku, lalu ia pingsan di tempat. Malam itu, tak ada seorang pun yang berani keluar kamar. Mereka semua hanya bisa terdiam, gemetar, mendengarkan suara-suara aneh yang terus bergema dari kamar belakang. Suara cakar menggores tembok, suara kain yang robek, dan sesekali suara Mira yang merintih lemah. Semakin lama semakin terputus-putus, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit dan sinarnya menembus celah jendela, para penghuni memberanikan diri keluar. Bau busuk menyengat menyambut mereka. Bau anyir darah bercampur dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka melangkah pelan menuju kamar belakang, tempat suara jeritan semalam berasal. Pintu kamar itu terbuka sedikit, bergoyang perlahan, seolah ada angin yang terus mendorongnya. Dengan hati-hati, salah seorang pria mendorong pintu lebih lebar. Apa yang mereka lihat membuat mereka berteriak histeris, dan ada yang langsung jatuh pingsan. Tubuh Mira tergeletak di lantai dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka cabikan, seolah dikokar-kaker oleh ratusan tangan. Perutnya koyak, darah menggenang di lantai, dan wajahnya hancur, seakan ditarik paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Yang lebih menyeramkan, di dinding kamar tertulis dengan darah, janji telah ditepati, jiwa telah diambil. Setelah kejadian itu, para penghuni kontrakan pergi dengan terburu-buru, meninggalkan barang-barang mereka begitu saja. Tak ada yang berani mengambilnya kembali, tak ada pula yang berani menyentuh kamar belakang tempat Mira meregang nyawa. Kabar kematian mengenaskan itu cepat menyebar. Warga sekitar berdatangan. Namun anehnya, meski mereka melihat tubuh Mira yang mengenaskan, tak seorang pun terdorong untuk melaporkannya ke polisi. Seolah ada kekuatan gaib yang membuat semua orang memilih bungkam. Tubuh Mira akhirnya dikuburkan tanpa prosesi layak. Hanya segelintir tetangga yang mengurusnya. Itu pun dengan wajah pucat penuh ketakutan. Sejak hari itu, rumah kontrakan Mira menjadi tempat terlarang. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menyewanya. Dari luar, kontrakan itu tampak biasa saja. Namun siapapun yang lewat di malam hari bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ada yang mengaku mendengar suara erangan perempuan dari dalam kamar belakang. Erangan panjang yang penuh rasa sakit dan putus asa. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di jendela dengan tatapan kosong. Kontrakan itu pun dibiarkan terbengkalai. Cat temboknya mulai mengelupas, kaca jendela pecah, dan halaman dipenuhi semak liar. Namun, tak ada seorang pun yang berani menyentuh atau merenovasinya. Orang-orang percaya arwah Mira masih terjebak di sana, menjadi pengantin abadi bagi jin yang dulu ia layani. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku melihat pintu kamar belakang terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, terdengar suara desahan panjang bercampur dengan tangisan perempuan. Sesekali, ada suara ketukan pelan dari balik pintu, seperti ada yang meminta tolong. Namun siapapun yang mencoba mendekat akan langsung jatuh sakit atau mengalami mimpi buruk berhari-hari. Hingga kini, kontrakan itu tetap kosong. Orang-orang hanya berani melewati jalan depannya dengan mempercepat langkah. Dan bagi mereka yang cukup nekat untuk menoleh ke arah jendela, konon akan melihat sosok Mira berdiri di dalam dengan wajah rusak penuh luka, menatap lurus seolah meminta seseorang menggantikannya menanggung kutukan itu. Kontrakan milik janda muda itu kini tak lagi menjadi sumber kekayaan, melainkan monumen mengerikan dari sebuah perjanjian terlarang antara manusia dan jin. Sebuah peringatan kelam bahwa keputusasaan dan keserakahan bisa menyeret jiwa ke dalam jeratan kutukan yang tak pernah berakhir.